Baik Teh Milda dan juga jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Robi surahli soderi wa yasirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan keberkahan, kenikmatan, ya, kesehatan serta umur kepada kita semua, termasuk juga nikmat berumah tangga, nikmat menjadi istri. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi sebaik-baiknya manusia dan bisa menjalankan amanah sebagai istri ataupun juga para suami di sini yang hadir, sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas sedikit ya tentang fenomena pernikahan yang ujiannya nggak habis-habisnya. Tazah, mikrofonnya termute. Ya, baik Teh Milda dan jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan memandang atau membahas ya salah satu isu yang cukup rame kemarin ya terkait dengan orang terkenal. Biasa kalau orang terkenal selalu menjadi sorotan ya. Bahkan yang tadinya tidak kenal pun akhirnya menjadi kenal. Karena yang namanya orang terkenal itu ya bagi yang kenal ya. Kecuali kalau terkenalnya sudah menasional atau global ya, mungkin semuanya mendengar. Tapi ternyata begitulah kalau ada suatu kasus ya di kalangan orang terkenal nih langsung menjadi sorotan atau perhatian ya. Dan kasusnya ini berkaitan dengan ujian rumah tangga, yaitu salah satunya adalah dengan adanya perselingkuhan ya. Baik, saya izin share dulu ya. Nah, tapi ya tentunya pembahasan kita terkait dengan ujian pernikahan atau yang viral ini tidak sekedar kita ingin menggosipkan kembali yang sudah digosipkan banyak orang gitu ya. Tapi kita mengambil pelajaran gitu ya, mengambil pelajaran dari kasus ini karena memang biasanya manusia itu baru tergopoh-gopoh mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari pengalaman, baik pengalaman hidup yang dia alami sendiri ataupun pengalaman dari orang lain. Tapi itu sesuatu yang baik ya kalau kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi. Yang lebih parah kalau sudah ada kejadian, musibah, ujian, tapi kita tidak bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari sana gitu ya. Hanya sekedar membincangkan ya, ngalor ngidul nggak jelas ya, malah akhirnya menambah ruwet persoalan. Apalagi ini para netizen ya yang menjadi hakim atas sebuah peristiwa atau kejadian yang dialami oleh orang-orang terkenal ya. Akhirnya netizen lah yang menghakimi. Yang salah si A, yang salah si B, harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Nah, baik. Jadi ini kita akan fokuskan bagaimana nanti upaya mengambil pelajaran dari peristiwa yang ada. Nah, secara global kita ingatkan kembali ya, kita tengok kembali di sini ada data terkini, termutakhir, terbaru yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita sudah bahas mengenai
fakta tentang kandasnya pernikahan di Indonesia. Yang sebelumnya tahun 2021 angkanya itu mencapai 743 kasus, ternyata tahun lalu 2022 datanya yang terbaru itu mengalami peningkatan naik 5,31% menjadi 516.334. Jadi betul sekali kalau dugaan kita bahwasanya sebelumnya kita sering mengungkapkan perceraian di Indonesia itu hampir menyentuh 500.000 pasangan setiap tahun. Nah, ini sudah lewat ya. Akhirnya sudah lewat 500.000 lebih. Bayangkan, jadi luar biasa jumlahnya banyak. Dan yang lebih miris lagi, tahun 2022 ini ternyata merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Bisa dilihat datanya ya. Jadi jumlah rumah tangga yang kandas, yang gagal, yang berakhir pada perceraian ini tertinggi tahun ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan angka pernikahan, saya nggak cantumkan di sini, tapi di data statistiknya juga ada, tahun 2022 ternyata kemarin juga merupakan tahun terendah angka pernikahan. Jadi sudahlah yang menikah sedikit, tapi yang sudah menikah kemudian bercerai itu banyak ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan ini tidak melanda kita dan para jamaah ngaji subuh insya Allah dengan antisipasi yang akan kita lakukan ya. Kemudian kalau kita lihat faktor penyebab perceraiannya itu yang miris ya, ternyata penyebab pertama itu masih berkaitan dengan masalah keharmonisan, yaitu perselisihan atau pertengkaran. Ya tentu saja kalau masuk ke pengadilan agama di sidang resmi, alasan yang paling banyak tentu pertengkaran dan perselisihan karena boleh jadi alasan sebenarnya ditutup-tutupi atau tidak mau diungkapkan karena menjaga marwah rumah tangga walaupun akan berpisah tetap menjaga aib atau tidak terungkapkan apa problem mendasar yang sebenarnya gitu ya. Tetapi yang jelas kalau terjadi pertengkaran atau perselisihan kemudian berujung perceraian, ini tentu suatu hal yang juga cukup miris karena sebetulnya banyak rumah tangga itu yang pemicu pertengkaran atau perselisihannya itu adalah kadang-kadang hal-hal yang sepele ya, hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan, tapi karena terjadi berulang-ulang, menumpuk akhirnya dianggap itu sebagai suatu perselisihan atau pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi. Misalnya ya, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kecil pasangan yang pasangan lainnya nggak suka ya, kemudian diingatkan nggak berubah, diingatkan nggak berubah, atau kurangnya perhatian kepada pasangan sehingga pasangan merasa tidak dihargai, tidak dihormati, sudah diminta diingatkan, tidak juga dilakukan, akhirnya lama-lama merasa tidak mendapatkan apa ya rasa kasih sayang, cinta dan seterusnya dari pasangan ya, sehingga muncullah pertengkaran. Nah, ini jumlahnya ternyata paling dominan ya. Adapun ekonomi, faktor ekonomi juga masih menempati nomor 2 ya. Kemudian meninggalkan pasangan. Nah, ini meninggalkan pasangan ini penyebab nomor 3 boleh jadi di situ ada perselingkuhan atau perzinaan, walau meninggalkan pasangan di sini dijelaskan diantaranya itu ya pasangan minggat atau enggak ada kabar dan seterusnya ya. Tetapi kalau dilihat data, zina itu ada tersendiri, penyebab tersendiri di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nomor 10, jadi nomor yang cukup jauh sebetulnya ya. Jadi kalau ada perselingkuhan sampai zina sebenarnya tidak terlalu sebanyak penyebabnya yaitu ekonomi atau perselisihan dan pertengkaran. Tapi tentunya tadi ya perselisihan atau pertengkaran itu banyak yang tidak terungkap, boleh jadi yang sebenarnya itu perselisihan itu terjadi karena mungkin ada kemaksiatan di dalamnya termasuk perselingkuhan atau perzinaan gitu ya.
kemudian KDRT nomor 4 dan mabuk nomor 5 dan seterusnya ya. Nah, mudah-mudahan sih ini tidak menjadi terus-menerus terjadi di tahun-tahun yang akan datang ya. Nah, kita akan menyoroti kejadian atau isu yang sedang marak kemarin, yaitu bab perselingkuhan ya. Apalagi istilah selingkuh ini adalah momok yang paling menakutkan, yang paling membuat rumah tangga hancur lebur ya. Sehingga kalau tidak bisa dicegah ya, ini bisa menghancurkan rumah tangga. Nah, kita lihat dulu definisi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selingkuh itu bermakna menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur atau serong gitu ya. Kalau zaman dulu istilahnya serong, menggelapkan uang, korup, bisa masuk kategori selingkuh juga buat pejabat gitu kan, atau menyeleweng dalam konteks pernikahan ya. Selingkuh dalam pernikahan itu adalah tindakan serong salah satu pasangan yang melanggar janji perkawinan. Jadi yang disebut selingkuh itu adalah kalau pasangan ini melakukan sesuatu yang tidak jujur, yang tidak diketahui pasangan sahnya, yang kalau diketahui menyebabkan kemarahan, yang pelanggaran ini sifatnya berarti melanggar janji atau komitmen pernikahan ya. Nah, kalau menurut undang-undang positif atau undang-undang yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Perkawinan, maka selingkuh di sini sudah tarafannya adalah melakukan perzinaan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang kawin, di mana dalam hukum pidana itu diatur baik suami maupun istri yang berzina diancam pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, jadi sebetulnya selingkuh di sini kalau sudah terjadi perzinahan, tetapi secara umum masyarakat ya, netizen juga menganggap pokoknya kalau pasangan sudah mulai main mata, udah tidak jujur, sudah mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis, itu sudah dianggap selingkuh gitu ya. Karena selingkuh ini tarafannya memang ada yang mungkin dianggap masih ringan ya, baru berhubungan atau mulai chat dengan wanita lawan jenisnya ya, bermesra-mesraan ya, berdua-duaan, ketemu sembunyi-sembunyi, ada yang sudah sampai tahap berzina. Naudzubillahi min dzalik. Tetapi apapun ya, selingkuh ya walaupun masih ringan gitu ya, baru berhubungan atau chat saja dengan wanita ataupun sudah sampai berzina, semuanya adalah bentuk pengkhianatan terhadap janji pernikahan. Dan tentu di mata Allah atau di dalam hukum Islam, semuanya adalah termasuk pelanggaran syariat atau termasuk kemaksiatan yang tentu tidak boleh dilakukan ya. Karena merujuk kepada definisi ya, selingkuh itu berarti sesuatu perbuatan yang buruk gitu kan. Karena perbuatan yang tidak jujur terhadap pasangannya. Makanya wajar kalau ada rumah tangga yang diuji dengan perselingkuhan oleh salah satu pasangan, ini pasti menimbulkan mafsadat ya, pasti menimbulkan kemarahan, menimbulkan pertengkaran, karena sesuatu yang tidak baik yang masuk di dalam rumah tangga sudah pasti otomatis menimbulkan efek yang tidak baik ya. Kalau tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan dan sudah ada pengkhianatan, maka itu akan sangat menyakitkan hati pasangannya ya. Kalau sudah sakit hati ya, sudah tersakiti ya, maka ini akan sangat sulit untuk diobati. Makanya salah satu ujian, salah satu momok dalam pernikahan yang paling menyakitkan itu adalah perselingkuhan. Kalau ujian ekonomi, masih banyak para istri itu yang bisa bertahan ya, karena para istri sadar tentang konsep rezeki, sadar untuk ikut serta membantu meringankan beban suaminya. Luar biasa ya para istri solehah
mereka mau ambil bagian menjadi solusi ketika ada ujian ekonomi. Tapi kalau ujiannya sudah menyangkut hati, merusak kepercayaan dan rasa cinta, sudah terjadi pengkhianatan, inilah yang menimbulkan malapetaka karena rusaknya ya kepercayaan pasangan kepada pasangannya. Dan kalau sudah sakit hati, nah ini susah untuk diobati. Kalau sakit fisik masih bisa ya ada obatnya. Tapi kalau udah sakit hati ya, apalagi menyangkut pengkhianatan dalam pernikahan, ini sangat sulit ya. Makanya seharusnya kita ya mencegah supaya rumah tangga tidak mengalami ujian seperti ini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan para netizen ya, kadang-kadang tuh kenapa sih terjadi perselingkuhan ya? Apalagi kalau melihat figur publik yang notabene secara ekonomi mereka mapan, pasangannya juga cantik dan rupawan atau gagah, ganteng ya. Kurang apa gitu ya? Kurang apa sih mereka kok bisa diselingkuhi ya? Ternyata kalau kita belajar dari salah satu survei yang dilakukan The Journal of Sex Research gitu ya, yang dilansir di detik.com, dilakukan penelitian atau survei yang respondennya adalah 490 orang dewasa, maka 77% mereka yang berselingkuh menyatakan hilangnya rasa cinta atau sudah berkurangnya rasa cinta. Nah, ini kemarin juga yang sedang viral ya, konon alasannya mengaku lunturnya rasa cinta atau sudah tidak adanya rasa cinta ya. Nah, berarti rasa cinta ini penting ya untuk menjadi pondasi perekat perkawinan, untuk menjadi perekat relasi suami istri karena ternyata mayoritas ya menyatakan selingkuh itu sudah tidak ada rasa cinta. Walaupun kita yakin sebenarnya orang yang selingkuh itu kebanyakan ya karena hawa nafsu, karena tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga syahwat gitu ya. Kemudian 70% lainnya ya menyebutkan alasannya itu karena merasa diabaikan pasangan. Nah, ini berarti menjadi pelajaran kita untuk waspada dan hati-hati ya. Ada perasaan diabaikan pasangan. Ingat di situ digarisbawahi merasa ya, merasa diabaikan pasangan. Jadi sebetulnya boleh jadi tidak diabaikan sama sekali faktanya. Hanya kita itu manusia yang diciptakan dengan penuh perasaan ya. Kadang-kadang perasaan itulah yang mendominasi di mana rasa tidak dihargai, tidak disayangi, tidak diperhatikan pasangan menyebabkan kita merasa diabaikan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mencegah perselingkuhan ini dengan mewujudkan ya suatu hubungan yang saling memperhatikan, yang tidak supaya tidak muncul rasa diabaikan oleh pasangan tadi. Karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kejenuhan itu salah satunya disebabkan perasaan diabaikan oleh pasangan ini. Itu ya. Nah, oleh karena itu kita coba cerna ya, kenapa dalam rumah tangga itu bisa hilang rasa yang pastinya ketika membangun rumah tangga, menikah, dimulai dengan perasaan cinta, dimulai dengan getaran-getaran hati yang merupakan kecenderungan kepada pasangan. Ya, semuanya di sini insya Allah menikah bukan karena paksaan, bukan karena daripada nggak ada yang lain gitu ya. Karena boleh jadi menikah tanpa rasa cinta ya, tapi bisa saja sebenarnya ya menikah tanpa rasa cinta, tetapi nanti cinta dimunculkan setelah pernikahan ya. Nah, tapi jalannya pernikahan mungkin akan menyebabkan lunturnya rasa ya, rasa cinta, rasa kasih, rasa kasihan kepada pasangan, rasa welas asih mulai luntur ya. Nah, kenapa? Karena boleh jadi semakin lama perjalanan pernikahan muncul rasa kejenuhan atau kebosanan ya. Jenuh berhubungan dengan pasangan yang dianggapnya tidak berubah, jenuh, bosan ya menghadapi rutinitas keseharian dengan pasangan yang begitu-begitu saja, tidak ada lagi
kejutan, tidak ada lagi apa istilahnya ya, kemesraan ya. Kemudian hilangnya rasa ya, itu karena menuruti hawa nafsu untuk mencari rasa yang lain ya, yang mana rasa yang halal ini kemudian menjadi hilang nikmatnya gitu ya. Kemudian menikmati rasa yang lain karena menuruti hawa nafsu ya. Nah, kemudian rasa ini juga hilang karena jauh dari rasa syukur ya. Sudah diberi pasangan yang setia, sudah diberi pasangan yang cantik, yang rupawan, sudah diberi pasangan yang menerima dia apa adanya, masih mencari di luar yang dianggapnya lebih baik, lebih memberikan kenyamanan dan seterusnya ya. Kemudian hilangnya rasa ini juga karena sudah mulai tidak mampu lagi menikmati hubungan ya. Memandang istri atau memandang suami tidak merasakan nikmat lagi ya, dicabutnya kenikmatan dalam pandangan, dicabutnya kenikmatan dalam hubungan suami istri, ketika bercampur sudah merasakan biasa aja gitu ya, tidak nikmat karena memang secara sunatullahnya sesuatu yang kita raih ya, biasanya kenikmatannya itu akan hilang dengan seringnya kita melakukan sesuatu hal yang sama ya, atau seringnya hilang ketika rasa kepemilikan itu sudah kita raih gitu ya. Misalkan begini, kalau kita membeli barang yang baru ya, itu tingkat kepuasannya itu akan sangat tinggi di awal-awal ketika kita memiliki barang yang baru itu. Tapi kenikmatan itu akan mulai luntur, hilang ya ketika 3 bulan ke depan. Kalau menurut penelitian rata-rata 3 bulan gitu ya. 3 bulan kemudian rasa nikmat itu sudah luntur, sudah hilang gitu ya. Nah, karena itu dalam pernikahan ini juga boleh jadi terjadi seperti itu. Bahkan menurut penelitian ya di luar negeri, fase bulan madu di dalam pernikahan itu rata-rata hanya 18 bulan ya. 18 bulan setelah itu rasa nikmatnya, rasa madunya sudah semakin berkurang ya. Karena itu nikmatnya berhubungan, berinteraksi dengan suami ini kadang-kadang sudah menjadi B aja gitu ya, biasa saja. Akhirnya karena hilang rasa, mereka ya mencari sensasi-sensasi baru di luar sana dengan melakukan hubungan yang terlarang ya. Nah, untuk min dzalik tentu ini tidak boleh. Nah, harusnya bagaimana ya membangkitkan kembali rasa nikmat ini ya, bagaimana mewujudkan hubungan lagi dengan pasangan yang lama tapi dengan cinta yang baru gitu ya. Nah, kemudian hilangnya rasa ini karena faktor saling mengabaikan kebutuhan batin pasangan ya. Misalkan pasangan yang sudah mulai kurang dalam komunikasi obrolannya, tidak ada lagi yang gayeng, kemudian masing-masing memendam rasa. Saya tuh bosan kalau akhir pekan, Sabtu Minggu begini-begini aja, pengennya melakukan sesuatu yang baru bersama pasangan. Udah lama nggak berduaan, pergi makan di luar, tapi nggak berani ngomong sama pasangan. Ah, udah tua ngapain dua-duaan kayak anak muda aja misalkan gitu ya. Akhirnya ya terabaikanlah kebutuhan batin pasangan ya. Pasangan memiliki unek-unek yang tidak tersalurkan, tidak tersampaikan, sehingga ketika rasa itu tidak tersalurkan mencari penyaluran yang lain ya. Nah, untuk min dzalik ya, tentunya ini jangan sampai terjadi. Kemudian ya, antara suami istri kedua pasangan tidak mengupayakan cara-cara untuk melestarikan hubungan. Ketika muncul rasa jenuh, rasa bosan, ketika sudah luntur rasa cinta, ketika sudah mulai malas ya berhubungan dengan pasangan, malas ngobrol sama istri, malas memandang istri ya, istri pun demikian malas melayani kebutuhan batin nafkah suami. Gimana? Dia apakah berdiam diri atau mengikuti rasa malas itu atau mencari upaya ya supaya melestarikan hubungan, supaya hak pasangan tetap dipenuhi. Nah, ini berarti perlu trik-trik khusus ya yang insya Allah
Kan kita bahas sedikit nanti ya. Nah, tapi kembali ke pemicu perselingkuhan, ya kalau kita melihat fenomena yang ada saat ini, ya, isu perselingkuhan itu cukup menjadi perhatian dan cukup menjadi momok di dalam pernikahan, sampai-sampai banyak yang masih single sekarang itu juga mengalami yang namanya gamafobia atau takut menikah ya. Makanya kalau lihat angka pernikahan tahun 2022 kemarin rendah, lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena salah satu yang ditakutkan oleh para single ini adalah takut nanti kalau sudah nikah diselingkuhi gimana. Takut sakit hati ya, lebih baik nggak usah nikah daripada nikah tapi sakit hati, atau lebih baik nggak nikah daripada nikah tapi gagal. Nah ini ada sebagian pemikiran seperti itu ya. Nah sehingga ya kalau kita melihat dengan kacamata global ya, maka perselingkuhan ini bukanlah persoalan person to person, bukan persoalan individu-individu semata, tapi ini juga pengaruh dari sistemik ya. Karena sesuatu yang menjadi gejala umum, menjadi fenomena yang marak, itu pasti hasil produksi dari sebuah sistem. Tidak hadir begitu saja ya, tapi diproduksi oleh sebuah sistem yang tidak memproduksi pernikahan yang langgeng, tidak memproduksi pernikahan yang baik ya. Jadi kalau marak terjadi perceraian sampai 500.000 lebih tadi, maka itu juga diproduksi oleh sistem ya. Kenapa sistem itu menciptakan yang namanya selingkuh? Karena saat ini pergaulan laki-laki dengan perempuan tidak ditegakkan berdasarkan sistem sosial di dalam Islam. Laki-laki tidak godul basor, tidak menundukkan pandangan. Laki-laki tergoda tidak godul basor, tidak menundukkan pandangan, karena di luar sana juga banyak pandangan-pandangan yang menarik mata laki-laki ya, di internet, di kehidupan umum, di jalan-jalan, di mal-mal, di kantor-kantor, banyak pandangan yang menyebabkan laki-laki sulit untuk godur basor. Dan demikian pula sebaliknya, perempuan juga sulit godul basor. Ketika di luar sana ada laki-laki yang lebih baik daripada suaminya, ada laki-laki yang lebih menarik daripada pasangan sahnya. Nah, karena pergaulan laki-laki dan perempuan tidak ditegakkan berdasarkan sistem Islam, ya, maka peluang untuk terjadinya pandangan-pandangan yang tidak dibolehkan dalam Islam itu marak terjadi, ya. Apalagi individu-individu di dalam sistem yang ada sekarang ini, ya, tidak terikat pada hukum syara sehingga mudah sekali tergoda melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Yang seharusnya godul basor nggak godul basor, yang seharusnya tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya akhirnya berduaan, yang seharusnya hanya melakukan kepentingan hajat syar'i ya, melakukan hajat-hajat yang tidak syar'i, yang seharusnya tidak boleh bercanda dengan lawan jenis di lingkungan kerja ya, terjadilah interaksi bercanda dan sebagainya yang akhirnya menemukan kenyamanan hubungan dengan pasangan yang bukan pasangan sahnya ya. Sementara itu di rumah hubungan suami istri tidak dilandasi dengan pondasi akidah yang kokoh, pondasi cinta yang kokoh, maka interaksi-interaksi di luar pun mengganggu ya. Akhirnya terjadilah perselingkuhan ya. Ditambah lagi, sistem tidak mendukung terwujudnya ketahanan relasi suami istri. Misalnya, tidak sedikit sekarang ini pasangan yang menjalani LDR atau MDR ya, long distance relationship atau married distant relationship ya. Jadi menikah tapi tidak serumah ya. Menikah tapi berjauhan ya. Kadang-kadang LDR-nya ini tidak hanya beda kota, ya, beda provinsi bahkan, beda pulau, bahkan beda negara dan beda benua gitu ya. Nah, kadang-kadang juga LDR ini tidak hanya sementara, tapi juga permanen. Tidak hanya hitungan minggu atau bulan ya, tapi hitungan
tahun, bahkan belasan puluhan tahun itu bertahan dalam rumah tangga LDR. Sebulan sekali pulang, atau bahkan 3 bulan sekali baru bisa pulang kalau di luar pulau atau di luar negeri ya. Bahkan ada juga yang LDR-nya itu cenderung permanen gitu ya. Yang satu istrinya ditinggal di kampung, suaminya di kota terus-menerus ya. Atau istrinya merantau menjadi TKW, suaminya di kampung terus-menerus puluhan tahun mencari uang menjadi TKW. Jadi bagaimana bisa terjadi hubungan yang harmonis, yang mesra, yang romantis, bagaimana terjadi hubungan yang langgeng ya kalau LDR ini menciptakan eh, tidak terwujudnya ya kebutuhan-kebutuhan baik fisik maupun batin dari pasangan ya. Ada beberapa yang curhat ya kepada saya kemarin, salah satunya itu dia curhat bahwa dia seorang istri yang tinggal di kampung ya, kemudian tiba-tiba dia mendapat chat dari seorang wanita yang mengaku selingkuhan suaminya ya. Kemudian dia langsung nyusul suaminya. Suaminya ini tinggal di kota ya. Dititipkanlah anaknya kepada neneknya di kampung. Dia nyusul ke kota dan meminta ya penjelasan dari suaminya apakah benar dia telah berselingkuh, dan kemudian benar ya. Kemudian si istri nanya gimana ya ini solusinya ya. Nah, ternyata ya selingkuhnya ini sudah sampai berzina. Nah, itulah salah satu ya suami istri yang LDR yang rawan perselingkuhan. Memang bukan berarti semua yang LDR selingkuh, enggak. Kalau misalnya dia bisa menjaga diri untuk tetap terikat kepada syariat Islam, tetap menjaga kepercayaan dan janji pernikahannya, ya bisa saja langgeng. Tapi memang salah satu pemicunya itu ya. Kenapa ada LDR? Ya karena sistem tidak menciptakan bagaimana supaya suami-suami dan istri yang pindah-pindah tugas ini juga dipermudah untuk mengikuti ya pasangannya misalkan ya, atau ada profesi-profesi tertentu yang sistem itu mendukung ya supaya suami istri ini tidak dipindah-pindah tugas ya, cukup di situ saja gitu kan supaya terwujud ketahanan rumah tangga. Nah, itu juga menjadi suatu problem yang bisa rawan terjadi perselingkuhan gitu ya. Kemudian sistem juga membuka yang namanya pergaulan bebas ya, pergaulan bebas. Kemudian mudahnya sarana dan prasarana untuk berselingkuh. Saat ini adalah saat era digital, era internet. Muncul banyak sekali aplikasi-aplikasi kencan ya, yang dengan satu sentuhan jempol saja sudah bisa ya melakukan perselingkuhan online ya, karena memungkinkan laki-laki dan perempuan melakukan pertemuan di dunia maya. Pertemuan yang ya, dilandasi oleh syahwat ya pastinya ya, bukan sekedar interaksi biasa ya. Interaksi yang mengarah kepada interaksi jinsiah, yaitu interaksi yang dilandasi oleh syahwat. Nah, tentunya perselingkuhan yang diproduksi oleh sebuah sistem ya, maka ya ini harus diatasi dengan sistem ya. Nah, sebelum ke sistem ya, bagaimana seandainya itu terjadi kepada rumah tangga secara individual tadi ya, seperti yang curhat tadi, yang curhat kepada saya ya. Bagaimana kalau sudah terjadi perselingkuhan? Nah, kemarin yang curhat saya tanya gitu ya. Ini selingkuhnya sudah sampai taraf mana? Apakah sudah sampai berzina atau belum gitu ya? Karena solusinya tentu akan berbeda ya. Kalau yang dimaksud selingkuh, walaupun di dalam undang-undang perkawinan, istilah selingkuh itu nggak ada. Yang ada itu istilah zina ya, zina.
Kalau di dalam undang-undang perkawinan atau undang-undang KUHP yang berlaku itu, ataupun di dalam istilah Islam selingkuh itu nggak ada ya, tapi merujuk kepada istilah selingkuh yang dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Selingkuh itu pokoknya udah berkhianat gitu ya. Ada yang berkhianatnya itu belum nggak sampai zina ya, maka kalau tanpa zina itu mungkin masih ada jalan keluar. Kalau pasangan masih bisa memaafkan ya maka bisa dimaafkan. Mungkin ada yang tarafan perselingkuhannya itu baru chat dengan lawan jenis itu ya, hanya di dunia maya ya, pacaran di dunia maya atau interaksi di dunia maya ya, atau mungkin dia ketemu di dunia nyata tapi baru tarafan, misalkan belum sampai terjadi zina tapi sudah, mohon maaf ya, misalnya sudah pegang-pegangan tangan, sudah berangkulan sampai terjadi ciuman mungkin gitu ya, naudzubillah min dzalik. Jadi memang ada kasus yang selingkuhnya itu tidak sampai zina seperti itu. Nah, ini kalau ketahuan oleh pasangannya gimana? Apakah harus sampai eh, terjadi perceraian ya? Nah, ini ya silahkan tergantung kepada pasangan apakah mau memaafkan ya. Jadi tidak harus berujung kepada perceraian kalau masih mau menerima pasangan dan mau memaafkan ya, tentunya dengan satu janji bahwa pasangan ini harus berjanji menepati komitmen pernikahannya kembali untuk tidak lagi mengulang perbuatannya. Jadi harus kapok gitu ya. Kapoknya jangan kapok lombok gitu ya. Kapok cabai, tapi benar-benar taubat nasuha. Kalau misalkan pasangan ini masih mau dinasehati, masih mau ya kembali ke jalan yang benar, mau meninggalkan selingkuhannya, mau meninggalkan aktivitas maksiatnya, karena itu baru maksiat gitu ya, maksiat yaitu berupa berinteraksi dengan lawan jenis yang diharamkan di dalam Islam ya, maka boleh pasangan untuk memaafkan, dan untuk itu harus ada evaluasi menyeluruh terhadap relasi suami istri selama ini ya. Misalkan ya, kalau misalnya yang selingkuh tadi ya mengemukakan alasannya kenapa berselingkuh secara terbuka ya, maka alasan ini yang kemudian dihilangkan. Aku selingkuh gara-gara kamu sih malas melayani aku misalnya ya, dari sisi nafkah batin boleh jadi, karena yang namanya perselingkuhan itu tidak ada api tanpa asap, tidak ada asap tanpa api ya. Tidak ada akibat tanpa sebab. Jadi hubungannya itu sebab akibat. Bukan berarti kita menyalahkan pasangan gitu ya. No, yang selingkuh suami kok istri yang disalahkan? Bukan. Atau yang selingkuh istri kok suami yang disalahkan? Bukan. Ya, kita yang namanya evaluasi ingin membangun relasi yang baru berarti harus ada saling keterbukaan dan mengevaluasi barangkali memang ya selama interaksi suami istri itu ada hal-hal yang tidak saling memuaskan atau ada hak-hak yang tidak terpenuhi ya. Jadi bukan berarti salah, tetap yang salah adalah yang selingkuh. Kenapa dia tidak ngomong gitu kan? Kenapa dia tidak bicara kalau memang ada hal-hal yang ingin ya dipenuhi oleh pasangannya? Kenapa dia tidak godul basor? Kenapa dia tidak menahan pandangan? Kenapa dia tidak bersyukur atas pasangan sah yang sudah dimilikinya? Tetap yang salah adalah yang selingkuh. Tetapi untuk mengembalikan atau meluruskan yang salah ini, pasangannya yang tidak bersalah boleh berkontribusi dan alangkah baiknya ya ikut berkontribusi memberikan solusi supaya tidak lagi terjadi kesalahan ya. Misalkan bicara dari hati ke hati secara terbuka, apa sih yang memicu kamu selingkuh? Aku udah hilang rasa kok, kayaknya udah luntur ya cinta sama kamu. Ya gimana sekarang caranya supaya kamu cinta lagi sama aku? Aku maunya gimana? Ya seperti itu ya. Ya udah kita coba yuk kita pergi duaan tanpa anak-anak ya misalkan. Ayo kita coba deh untuk
saling memberi hadiah, untuk memberi perhatian misalnya dan sebagainya ya. Nah, jadi itu harus ada evaluasi supaya apa? Supaya menutup ya cerita lama, membuka lembaran baru, saling memaafkan, kemudian tidak mengulangi lagi, dan mari kemudian sama-sama mendekatkan diri kepada Allah untuk mengakhiri ya kemaksiatan dan memulai ya hubungan yang baik lagi. Nah, itu kalau perselingkuhannya belum taraf zina, insya Allah masih bisa diperbaiki ya, walaupun tetap yang namanya sakit hati, yang namanya muncul rasa benci kepada pasangan yang sudah melakukan kemaksiatan, itu pasti ada, itu manusiawi ya. Nah, tapi kalau sudah terjadi zina, ini adalah pelanggaran syariat yang berat ya, sehingga para ulama mengatakan kalau pasangan itu tidak bisa dinasehati, tidak bertobat, dan tidak ada tanda-tanda tobat, sementara pasangan sahnya juga sulit untuk memaafkan ya, sulit untuk menerima kembali pasangannya yang sudah ketahuan berzina ya. Nah, maka ya jalan keluarnya adalah perpisahan ya. Karena kalau sudah sulit memaafkan, nanti akan berlaku zolim kepada pasangan ya, maka ya itu tidak lebih baik daripada terjadinya perceraian. Jadi misalnya suami udah selingkuh, kemudian si istri ini sulit untuk memaafkan, walaupun suaminya sudah tobat, ya, sudah tobat, sudah meninggalkan tanda-tanda tobat, tapi si istri ini sangat sulit, udah mencoba ya, udah mencoba sebulan nggak bisa move on, 3 bulan sampai setahun, kemudian karena tidak bisa memaafkan, dia tidak mampu melayani suami ya, sehingga suami kemudian terzolimi, tidak terlayani hak-haknya ya, maka itu jalan terbaiknya adalah perpisahan ya. Apalagi di dalam Islam ya, hukum asal menikah dengan pezina itu memang haram. Di dalam surat An-Nur ayat 3 ya, laki-laki pezina itu tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau musyrik lah. Wanita berzina tidak menikah dengan laki-laki pezina atau musyrik, karena pada dasarnya kalau sudah berzina, orang yang sudah menikah itu kan harusnya dalam sistem Islam kan dirajam sampai mati ya, dihukum rajam sampai mati, artinya dia tidak ada hak untuk hidup gitu ya. Sebetulnya tidak ada hak untuk hidup. Nah, hanya saja sekarang ketika dalam kondisi hukum rajam tidak ditegakkan ya, di mana pasangan yang berzina ini masih bisa hidup, masih bisa melanggengkan pernikahan ya, maka dia boleh dimaafkan asal bertobat, tobat nasuha. Tapi kalau pasangannya tidak bisa memaafkan, ya sudah, daripada terjadi kezoliman, maka ulama menganjurkan untuk berpisah saja, cerai ya. Nah, kemudian kalau tidak ada tanda-tanda tobat, lebih-lebih lagi kalau pasangan ini berzinanya berulang-ulang gitu ya. Udah zina sekali, oke lah dimaafkan, pasangannya masih berpikir panjang ya, ada anak-anak, ada orang tua ya yang harus dijaga nama baiknya dan seterusnya. Akhirnya udahlah saya maafkan ya, asalkan kamu tobat nggak zina lagi. Nah, tapi kalau kemudian diulang-ulang terus ya terjadi ya seperti yang curhat tadi ya ke saya, itu ternyata setelah diminta pengakuan dari suaminya dan dari selingkuhannya itu diketahui sudah melakukan zina sampai 3 kali. Naudzubillahi min dzalik ya. Kemudian saya tanya, apakah suami bisa dinasihati, apakah akan bisa tobat, atau ada tanda-tanda tobat? Tanda-tanda tobat itu ya misalnya dia memutuskan hubungan dengan selingkuhannya, dia kemudian ganti nomor HP, bahkan jika perlu ganti tempat kerja, ganti kota, pindah rumah gitu ya, pokoknya sampai tidak bisa terhubung lagi dengan selingkuhannya misalkan. Nah, itu berarti tobat nasuha gitu ya, ada tanda-tanda tobat gitu ya. Kalau nggak ada tanda-tanda tobat ya, sementara dia terus-menerus melakukan zina, maka ini tidak boleh dibiarkan ya. Karena kalau membiarkan kemaksiatan di dalam rumah tangga, ini juga tidak boleh di dalam Islam ya. Apalagi perbuatan maksiat itu merupakan perbuatan keji berupa dosa besar, yaitu zina yang dilarang di dalam surat Al-Isra ayat 32.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis riwayat Ahmad mengatakan 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka, artinya Allah tidak ridho pada hari kiamat adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang bergaya seperti laki-laki, dan perbuatan dayuts. Nah, dayuts ini ulama mengatakan ya atau menerjemahkan, memaknai dayuts ini adalah laki-laki yang membiarkan perbuatan keji di rumah tangganya, yaitu zina. Jadi kalau istrinya zina, kemudian berulang-ulang terus zina, udah dinasehati nggak tobat ya, maka laki-laki ini tidak boleh mempertahankan istrinya ya, diceraikan saja. Bahkan ada ulama yang mengatakan wajib diceraikan kalau istri nggak mau tobat. Karena ya itu ya, kalau orang sudah selingkuh itu kadang-kadang itu penyakit atau candu gitu kan. Sekali nggak ketahuan diulangi, 2 kali nggak ketahuan, 3 kali dilakukan. Begitu ketahuan ya deh kapok-kapok ya, sampai tanda tangan hitam di atas putih ya. Kemarin yang sempat viral itu sebetulnya kan sudah ketahuan ya, tahun sebelumnya sudah ketahuan, sampai kemudian melakukan komitmen perjanjian hitam di atas putih nggak bakal melakukan lagi, tapi dilanggar lagi gitu kan. Makanya kekuatan pasangan dalam menerima kemaksiatan pasangan ini beda-beda. Ada yang baru dikhianati lewat chat dengan lawan jenis udah nggak tahan, ya nggak bisa memaafkan, udah saya langsung gugat cerai aja daripada nanti keterusan berzina. Naudzubillah min dzalik. Ada juga yang sudah sampai tadi ya, zina sekali, oke lah saya maafkan. Tapi kalau kemudian berulang ya daya tahannya ambrol juga ya, perasaannya yang tersakiti tadi ambrol juga. Makanya kemudian kemarin curhatnya di media sosial ya. Ya sebelumnya mungkin dia sudah menahan diri untuk nggak curhat di media sosial gitu ya. Tapi saking sudah tidak tahannya akhirnya curhat juga ke media sosial. Nah ini memang respon orang menghadapi perselingkuhan, daya tahannya, kekuatan imannya, kekuatan dan ketangguhan perasaannya mungkin beda-beda ya. Sehingga ada yang tangguh yang masih bisa menerima dan memaafkan pasangan, ada juga yang udah nggak sanggup ya, baru dikhianati sedikit udah nggak sanggup. Nah ini maka di dalam Islam disyariatkan yang namanya perceraian ya. Perceraian itu adalah emergensi, pintu darurat dari pernikahan yang kalau sudah tidak bisa ya, namanya hati perasaan sudah tersakiti nggak bisa ya sudah ya, kedaruratan itu boleh diambil ya, daripada nanti kalau diteruskan pernikahan akan terjadi kezoliman gitu ya. Nah baiklah, maka semoga ya kejadian perselingkuhan itu tidak kita alami ya. Seharusnya memang lebih baik upaya pencegahannya gitu ya. Mencegah perselingkuhan secara sistemik ya tentu harus ditegakkan sistem pergaulan Islam ya. Nah, tapi kalau sistem ini belum ada gimana? Berarti harus meningkatkan keimanan individu-individu kita supaya selalu terikat kepada hukum syara. Sebetulnya gampang, yaitu yang harus kita lakukan itu yang penting godul basor gitu ya. Karena dalam salah satu hadis kalau seorang laki-laki melihat wanita dan tertarik kepada wanita di luar sana, harus segera pulang mendatangi istrinya. Karena semua apa yang dimiliki wanita yang dia pandang, yang menarik hatinya itu sebetulnya sudah dimiliki juga oleh istri sahnya gitu ya. Jadi udah nggak usah neko-neko. Godul basor itu udah kunci utama untuk mencegah perselingkuhan ya. Kemudian tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati di dalam rumah tangga ya. Kalau ada tanda-tanda suami atau istri menyeleweng itu jangan sakit hati kalau diingatkan ya. Kalau sudah ada tanda-tanda orang selingkuh itu, misal suami kemana-mana HP-nya dibawa terus, disimpan terus, gak berani menggeletakkan sembarangan,
HP-nya di password. Wah, ini tanda-tanda barangkali dia menyembunyikan chat, menyembunyikan sesuatu ya. Walaupun tidak selalu begitu, tapi ini salah satu tanda-tanda. Atau suami udah mulai berbohong, sudah mulai pulang telat ya, pulang dengan berbagai alasan dan ketahuan dari raut wajahnya ya, alasan yang dibuat-buat misalnya. Nah, ini segera tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak boleh sakit hati kalau diingatkan ya. Kemudian perkuat relasi suami istri dengan pondasi akidah yang kokoh ya. Tetap ya, landasan pernikahan itu adalah cinta kepada Allah. Akidah, kita ingat tujuan pernikahan itu apa? Adalah untuk ibadah ya. Maka relasi suami istri itu akan kokoh kalau pondasinya adalah pondasi akidah, keimanan ya, bukan sekedar rasa cinta tadi, karena rasa cinta itu bisa luntur ya. Kemudian hindari peluang-peluang terjadinya perselingkuhan atau rawan tadi. Kalau selama nggak perlu LDR ya, misalnya LDR itu bisa disudahi, segera sudahi ya. Kemudian kalau sudah mulai ada gangguan chat dengan lawan jenis di luar hajat syar'i, segera stop ya. Kemudian hindari saling berinteraksi di media sosial dengan lawan jenis karena bisa memicu kenyamanan, bisa memicu kekaguman ya. Akhirnya bisa memicu hubungan-hubungan di luar pernikahan yang tidak sah ya. Dan tentu menjaga hubungan suami istri dalam komitmen pernikahan berdasarkan rasa cinta dan welas asih ya. Nah, kalau trik merawat pernikahan ya, bagaimana kemesraan ala Rasulullah, pasti saya yakin jamaah subuh semuanya sudah hafal ya. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya, bagaimana istri-istri beliau ya juga berinteraksi yang mesra dengan Rasulullah, atau bagaimana para sahabat ya menjalin pernikahan yang kokoh itu ya. Nah, tapi di sini berdasarkan pengamatan, pengalaman, saya menerima curhat-curhat dari para istri ya. Trik untuk merawat pernikahan diantaranya pasti yang pertama itu libatkan Allah dalam segala urusan. Jadi jangan terlalu berharap tinggi kepada manusia. Misalnya kekecewaan pasangan itu karena ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan. Berharap pasangan yang romantis, berharap suami yang selalu mengatakan I love you misalnya ya. Ya, tapi tidak terjadi. Kemarin ada ya kisah yang dia cerai gara-gara suaminya tidak pernah mengatakan I love you, tidak pernah menunjukkan rasa cinta gitu ya. Padahal ekspresi cinta laki-laki dengan perempuan kan beda ya. Nah, sehingga cintailah pasangan itu karena cinta kepada Allah ya. Bagaimana mewujudkannya? Memang nggak mudah, sulit ya. Gimana sih mencintai pasangan karena cinta kepada Allah gitu ya. Bagaimana kita menumbuhkan ya cinta kepada pasangan karena cinta kepada Allah, bukan sekedar cinta fisiknya semata ya. Kemudian saling berlaku ma'ruf ya. Ya baik-baik sama pasangan. Kalau kita berlaku baik ya, maka kebaikan itu akan menular ya, dan kebaikan itu akan memanen kebaikan. Makanya kalau ada pepatah siapa yang menabur dia akan menuai gitu kan. Kita tabur kebaikan ya, maka kita akan menuai kebaikan. Prioritaskan kelestarian hubungan. Ingat kalau ada gangguan-gangguan dalam rumah tangga ya, langsung ingat ini nanti mengganggu hubungan dengan istri saya enggak, ini mengganggu hubungan dengan suami enggak, ini nanti akan menimbulkan pertengkaran atau enggak. Ya, prioritaskan kelestarian ya. Bagaimana supaya hubungan ini tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran. Mengingat perceraian penyebabnya pertengkaran tadi ya. Kalau ada pertengkaran kecil, masalah sepele jangan dibesar-besarkan, langsung ingat ini nanti mengganggu hubungan saya atau tidak gitu ya. Kemudian perhatikan hal-hal kecil dan tidak mengabaikannya ya. Suami terutama ya harus paham istri itu butuh perhatian terhadap hal-hal kecil yang detail ya. Suami perlu tahu ya kapan hari-hari istimewa istri misalnya gitu ya. Kapan istrinya lagi dapat haid misalnya ya, sehingga suami tahu oh istri saya lagi stres, lagi hormonnya lagi berubah, makanya dia suka marah-marah. Nah, ini hal-hal kecil ya yang harus diperhatikan. Hal-hal kecil yang juga harus dilakukan. Misalnya istri ketika kelihatan suntuk di rumah ajak keluar ya.
perhatikan hal-hal kecil. Istri butuh sentuhan ya misalnya seperti itu. Makanya tiap hari harus ada 3S ya. Coba dipraktekkan rumusnya 3S. Senyum, sapa, sentuhan gitu ya. Berikan senyuman istri kepada suami, suami kepada istri ya. Sapaan atau basa-basi jangan sampai seharian full itu nggak ada obrolan sama sekali, nyesek gitu ya suami atau istri yang tiba-tiba didiamkan pasangannya ya. Jadi harus ada sapaan atau obrolan ya. Kemudian ada sentuhan ya. Suami atau istri kan sudah sah gitu kan. Gandeng tangannya misalnya, cium tangan kalau istri atau suami pergi misalnya ya. Jangan sampai dilupakan lagi. Biasanya pengantin lama suka lupa gitu ya, pergi nyelonong aja gitu kan. Pengantin baru masih, pengantin lama nih ya. Kemudian luangkan waktu berduaan. Bagaimanapun ya, menikah itu kan dulu pengennya bisa halal berdua-duaan gitu kan. Kalau khalwat kan haram ya sebelum nikah. Tapi begitu sudah nikah kok jarang dua-duaan. Nah, ini hal kecil yang mungkin merasa pasangan akhirnya terabaikan. Nah, rutin menjalin obrolan ya, nggak usah ngobrolin masalah terus, obrolan-obrolan ringan. Inisiatif untuk memulai dan memberi ya. Kalau merasa tidak disayang ya berilah kasih sayang. Tidak merasa diromantisi ya mulailah meromantisi ya. Siapa yang memberi dia akan menerima, itu rumusnya. Siapa yang memulai maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, ini harus ditanamkan. Jadi hubungan suami istri itu fastabiqul khairat ya. Jangan nunggu. Saya nunggu aja suami mesra, nunggu suami melayani, nunggu kalau nunggu semuanya nunggu, saling tunggu, akhirnya hak keduanya tidak didapatkan itu kan. Suami nunggu, istri nunggu, ini rumah tangga apa rumah tunggu gitu kan ya. Nah, jadi utamakan maaf dan mengalah dalam hubungan, gak usah gengsi. Kenapa nenek moyang kita, bapak ibu kita rumah tangganya bisa langgeng, itu salah satu seni yang dipraktekkan adalah seni mengalah. Kemudian saling terbuka dan tidak memendam rasa, saling menasihati dalam keimanan dan ketakwaan, dan sesekali berilah kejutan atau hadiah. Ya namanya rumah tangga itu jangan flat aja, harus ada gimmick-gimmicknya gitulah ya. Gimmicknya itu ya berupa kejutan atau hadiah. Misalnya suami pulang kerja sesekali bawa oleh-oleh apa kayak gitu ya. Bawa makanan gitu kan. Makanan yang disukai istri ya. Nah, ini hal kecil harus tahu apa sih makanan yang disukai istri. Jangan sampai suami nggak tahu sehingga setiap ngajak makan istri selalu nanya mau makan di mana ya. Harusnya langsung satset bawa ke tempat makan yang mana makanannya itu favoritnya istri ya. Misalnya gitu kan. Kemudian libatkan rasa kemanusiaan dalam interaksi suami istri. Nggak melulu ya suami istri itu rasa cinta berdasarkan syahwat atau nafsu, tapi cinta berdasar kemanusiaan aja. Kemanusiaan tuh misalnya apa? Rasa welas asih, rasa kasihan, rasa ingin meringankan beban penderitaan pasangan. Misalkan kita kalau lihat pengemis iba ya, kita lihat orang miskin iba, kita lihat orang bercerai iba, kita lihat janda iba gitu kan. Nah, kepada pasangan kita sendiri kita juga harus memunculkan rasa iba. Aduh, saya nggak tega ninggalin suami saya nggak tega ninggalin istri saya, seperti itu ya. Itu rasa kemanusiaan kepada sesama saja kita tumbuhkan, itu bisa mencegah terjadinya pengkhianatan dalam pernikahan. Kemudian kunci yang juga tidak kalah penting adalah hubungan intim yang mendalam antara suami istri ya, jangan abai dengan nafkah batin. Bahkan ini menurut ulama salah satu penyebab runtuhnya rumah tangga sebenarnya, walaupun tidak diungkap di dalam pengadilan agama tadi gitu ya. Nah, memang untuk mewujudkan itu hambatan selalu ada. Namanya pernikahan tuh nggak mudah ya. Merawat cinta dalam pernikahan tuh nggak mudah. Ada hambatan sistem, jauhnya kehidupan kita dari suasana keimanan. Ada pengaruh dari informasi dan opini di luar sana yang menyebabkan kita kadang-kadang membanding-bandingkan pasangan, ya, merasa tidak sempurna, merasa tidak puas ya dengan pernikahan kita hari ini. Juga ada faktor budaya, yaitu pengaruh pola asuh dan pendidikan yang
kurang dalam meletakkan dasar-dasar pernikahan. Jujur saja, kita nggak pernah diedukasi dan dididik dengan ilmu-ilmu pernikahan secara komplit gitu ya. Makanya kalau saya tuh buka kelas itu kan, kelas istri, kelas pernikahan tuh karena kita nggak pernah dididik dengan kurikulum pernikahan yang komprehensif gitu kan. Sehingga budaya kita juga tidak memunculkan budaya misalnya ya budaya dalam relasi suami istri itu tidak muncul. Misalkan budaya saling memberi hadiah, budaya memberikan bunga, budaya memeluk ya. Memeluk atau budaya mengatakan I love you itu bukan budaya kita gitu ya. Sehingga sulit untuk memulai ya. Suami canggung. Aneh nggak sih kalau saya ngasih bunga ke istri gitu kan? Merasa aneh gitu kan? Sebetulnya nggak aneh ya, kita harus budayakan kalau memang itu budaya yang baik ya. Jangan kita memberi bunga itu pertama dan terakhir. Yaitu apa? Kemarin saya baca quote itu ya. Kebanyakan kita memberi bunga kepada pasangan itu cuma satu kali dan itu pada saat pasangan sudah meninggal. Yaitu tabur bunga di pusaranya. Untuk bila ya. Jangan menyesali nanti. Ya mendingan ngasih bunga pada saat masih hidup gitu kan ya. Nanti jangan sampai memberi bunga pas sudah meninggal. Yang diberinya udah nggak merasakan apresiasi lagi gitu kan. Nah ini sebenarnya faktor budaya. Kita nggak biasa membudayakan bilang cinta ya. Jadi makanya istri juga jangan terlalu mengharap kata-kata cinta dari pasangan. Bukan budaya kita. Kalau mau membudayakan itu budaya yang baik silahkan ya. Tapi ya itu karena pengaruh pola asuh dan pendidikan. Nah kayak ini hambatan juga. Faktor individu karena karakter pribadi kita. Kadang-kadang gengsi, ego, rasa malu dan tidak ada empati ini dibangun dari karakter individu. Malu mau gandeng tangan istri, malu minta dipeluk suami, ya. Malu nah ini hilangkan rasa malu kalau sudah dalam ikatan pernikahan kan gitu ya. Konon katanya ada kata Ibnu Qayyim ya, lelaki sejati adalah ia yang takut pada matinya hati, bukan matinya raga. Nah, hati-hati para suami, para bapak, kalau sudah mati rasa sama istri ya. Nah, ini dijaga ya, jangan sampai mati rasa sama pasangan sahnya. Nah, supaya nggak mati rasa ya, jangan membenci kebiasaan-kebiasaan buruk atau kekurangan pasangan ya baik suami ataupun istri karena boleh jadi kita tidak menyukai satu tabiat tapi kita menyukai tabiat lainnya. Gak ada habisnya kalau kita melihat buruknya, tapi lihatlah yang baiknya. Demikian ya, sudah cukup panjang lebar, mudah-mudahan bisa mewujudkan apa yang sesuai kita harapkan yaitu merawat cinta dengan pasangan. Saya kembalikan kepada Teh Milda. Mangga.